hadapan Allah Rabbul Alamin, ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan, segala tindak tanduk kita yang kita lakukan di dunia yang fana ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara peristiwa besar yang akan dialami oleh setiap kita, setiap manusia, setiap hamba pada hari yang besar tersebut, pada hari yang mengerikan tersebut, yaitu peristiwa ketika seorang hamba menerima buku catatan amalannya masing-masing. Ini salah satu fase, salah satu kejadian yang pasti akan dilalui oleh setiap hamba, yaitu ketika setiap hamba mendapatkan buku catatan amalan ini, di mana buku catatan ini adalah sebuah buku catatan yang memuat seluruh ucapan, yang menghimpun seluruh perbuatan, bahkan mencatat setiap niat dan setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba yang pernah ia lakukan ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terhapus, dan tidak ada satupun catatan itu ketika ditampakkan, tidak ada satupun catatan itu yang akan diingkari oleh pelakunya. Oleh karena itu jamaah rahmani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua, yaitu tema yang bertajuk bagaimana catatan amalan kita kelak. Sebuah pertanyaan jamaah, sebuah pertanyaan yang seharusnya sering kita ajukan pada diri kita sendiri. Gak usah tanyakan ke orang kanan kiri kita, depan belakang kita, gak usah. Tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita, bagaimana catatan amalanku nanti, bagaimana catatan amalanku kelak di hari kiamat. Ya, dimana ini pertanyaan harus kita senantiasa gaungkan pada diri kita, tanyakan kepada diri kita sebelum saat tiba saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan himpunan catatan amalan tersebut kepada kita di hadapan seluruh khalayak manusia, ke hadapan kita di tengah-tengah seluruh manusia. Dan ingat, hari itu pasti akan tiba. Hari itu pasti akan datang. Hari di mana seluruh janji Allah itu menjadi nyata, menjadi begitu nyata. Hari kiamat, sebuah kepastian. Hari kiamat adalah sebuah kepastian yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hari di mana harta anak-anak yang kita miliki tidak lagi bermanfaat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Hari kiamat adalah hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak mau bermanfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di hadapan Allah dalam keadaan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan iman kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan tauhidullah, hati yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang demikian yang bisa akan merasakan ketenangan dan keselamatan pada hari tersebut. Maka tidak ada seorang pun pada hari itu yang akan luput dari hisab. Setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ayunkan, setiap kata yang kita ucapkan, bahkan jemaah setiap niat yang tersimpan di dalam hati kita yang mungkin belum pernah sampai kita utarakan, maka semua itu tercatat begitu rapi, terhimpun begitu detail di dalam buku catatan amalan kita. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terabaikan, tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum catatan itu diserahkan kepada kita, sebelum catatan itu ditampakkan di hadapan kita, maka sudah sepantasnya kita merenung bagaimana keadaan buku catatan amalan kita kelak. Akankah buku catatan itu menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber sebab keselamatan, atau justru dengan melihat buku catatan amalan itu saat kita terima, malah penyesalan yang kita utarakan, penyesalan yang kita rasakan,
Dan tentunya demi Allah, ketika buku catatan amalan itu berada di tangan kita, maka penyesalan itu tidak lagi bermanfaat bagi kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan catatan amalan kita itu penuh dengan kebaikan, memberatkan timbangan amal soleh kita, dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari penyesalan yang tidak berguna, yaitu penyesalan ketika buku catatan amalan tersebut didapatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa pada hari tersebut, pada hari ketika setiap hamba mendapatkan buku catatan amalannya, maka kepedulian kepada orang-orang terdekat, kepedulian kepada orang-orang yang kita cintai dahulu di dunia itu akan memudar, bahkan akan hilang. Bahkan keluarga yang dahulu begitu kita lindungi, istri dan anak-anak kita yang senantiasa kita jaga, kita pastikan kehidupannya, kita pastikan kebahagiaannya, kesenangannya, nanti di hari kiamat tidak akan kita pedulikan. Kita akan lupa dengan mereka. Kita akan hanya memperdulikan nasib kita masing-masing. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menangis sambil mengingat-ingat neraka. Dan ini keadaan orang-orang beriman demikian. Ya, bukan hanya sibuk dengan dunia, bukan hanya sibuk dengan harta, bukan hanya sibuk bagaimana bisnis A, bisnis B, bisnis C berjalan dengan baik. Tidak hanya seperti itu saja. Mereka senantiasa mengambil waktu khusus, mengingat-ingat bagaimana amalnya, memuhasabah, mengintrospeksi keadaannya, mengingat-ingat bagaimana neraka itu terjadi, bagaimana azab itu akan dilakukan, diberikan kepada para penghuni neraka, mengingat-ingat bagaimana keadaan di alam kubur. Ini keadaan orang beriman demikian. Karena dia tahu bahwa kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Adapun kehidupan di akhirat nanti kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benar. Maka Aisyah bunda kita, ibunda kita tercinta, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menangis sambil mengingat-ingat neraka. Melihat kekasihnya menangis, tentunya siapa yang tidak merasa iba? Ya, melihat kekasih kita lihat istri kita menangis terseduh-seduh. Ya, pasti ikut terenyuh, pasti ikut bersedih dan mencari tahu apa sebabnya. Mas sabar. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Aisyah, "Mayukiki ya Aisyah, apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah?" Maka Aisyah mengatakan, "Tadakkartun nar, aku mengingat-ingat neraka. Hal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah, fa hal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah." Apakah Anda wahai Rasulullah akan ingat kepada keluarga Anda? Apakah Anda wahai Rasulullah akan ingat kepada istri-istri Anda nanti di hari kiamat? Maka menjawab keresahan tersebut Nabi bersabda, "Amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun pada 3 keadaan, kata Nabi, maka seorang tidak akan ingat kepada orang lain. Pada 3 keadaan seorang tidak akan peduli kecuali kepada dirinya sendiri. Hanya memikirkan bagaimana nasibnya sendiri. Dia tidak peduli bagaimana keadaan orang tua, bagaimana nasib bapak ibunya, bagaimana nasib istrinya, bagaimana nasib anak-anaknya. Tidak peduli dengan itu. Ya, apalagi hanya nasib orang-orang yang bertemu 1-2 fase ketika di kehidupannya. Tidak peduli dengan orang. Ke orang-orang yang terdekat, kepada orang-orang tercinta saja nggak peduli. Kata Nabi, "Amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahad." Adapun pada keadaan 3 keadaan, maka seorang tidak akan ingat kepada orang lain. Hanya peduli, hanya sibuk memikirkan nasib dirinya masing-masing. Apa keadaan tersebut? Kata Nabi, yang pertama indal mizan. Yang pertama yaitu ketika ditimbang amalan. Ketika amalan diambil, amalan kebaikan disimpan di satu sisi timbangan, amalan keburukan disimpan di timbangan yang lainnya. Hatta ya'lam, sampai dia tahu, ayakhiffu mizanuhu aw yathqul. Sampai dia tahu bagaimana keadaan timbangan kebaikannya. Apakah timbangan kebaikannya berat atau ringan? Ini keadaan pertama. Orang nggak akan peduli dengan bagaimana timbangan istri saya, bagaimana amal anak-anak saya. Tidak akan peduli dengan keadaan mereka, hanya sibuk khawatir dengan nasib masing-masing. Yang kedua kata Nabi, wa indal kitab. Yang kedua yaitu ketika dibagikan buku catatan amal. Ini pembahasan kita yang kita bahas pada malam ini.
Indal kitab, ketika buku catatan amalan dibagikan, hina yuqal, ketika banyak orang berkata, ha umuqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah buku catatan amalanku ini. Jadi ada pada saat itu orang-orang yang berbangga dengan buku catatan amalannya masing-masing. Hatta ya'lam, sampai dia tahu. Ya, aina yaqa'u kitabu, dari arah mana dia dapatkan buku catatan amalannya ini. Afiyamini, apa dia dapatkan dari kiri dan dari kanannya, dan dapatkan di arah kanannya, au fi shimali, atau dari arah kirinya, atau yang lebih buruk, au min wara'i dhahrihi, atau dari arah belakang punggungnya. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga kata Nabi, wa indas sirat, ketika jembatan as-sirat dibentangkan di atas neraka Jahannam, ya, idza wudi'a baina dhahri jahannam, ketika dibentangkan di atas neraka Jahannam, sampai dia bisa selamat melewati jembatan tersebut. Karena manusia, kata Nabi SAW, melewati jembatan itu dalam berbagai macam keadaan. Ada orang yang berlari secepat kilat, ada orang yang berlari seperti seorang menunggangi kuda. Namun ada orang yang berjalan begitu pelan, ada orang yang bahkan merangkak, berjalan merangkak guna menyelamatkan dirinya dari tergelincir ke dalam neraka Jahannam. Dan ada sebagian manusia, na'udzubillah, yang ketika naik berjalan di atas sirat jembatan tersebut, maka kail-kail dari neraka dilemparkan, kemudian yang mengait dirinya dan ditarik ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, buku catatan amalan tadi yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW tadi merupakan catatan malaikat. Jadi buku catatan amalan ini apa? Merupakan catatan malaikat yang ditulis oleh para malaikat yang Allah tugaskan senantiasa mendampingi manusia. Para malaikat ini mencatat seluruh perbuatan. Para malaikat ini mencatat, menuliskan seluruh tindak tanduk yang dilakukan oleh setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya kata Allah, bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian, mengawasi tindak tanduk kalian, mengawasi seluruh ucapan, perbuatan, bahkan niat yang kita utarakan dalam hati kita. Yang mana mereka para malaikat yang mulia di sisi Allah, yang senantiasa mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Walaupun tidak ada seorang manusia pun, tidak ada sepasang mata pun yang mengawasi perbuatan kita. Misalkan kita melakukan sebuah perbuatan di tengah kegelapan malam, ditutup dengan menutup pintu seluruh tertutup, seluruh pintu tertutup, seluruh jendela ditutup. Tidak ada sepasang mata pun yang memandang, mengawasi. Namun ingat jemaah, di situ ada malaikat yang senantiasa hadir, yang senantiasa siap untuk menuliskan, menorehkan catatan di dalam buku tersebut. Maka amalan apa yang ingin kita catat dalam buku catatan amalan tersebut? Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 16 sampai 18, Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan ucapan yang hanya bentuknya bisikan dalam hati. Allah tahu itu. Ya. Walaupun mungkin belum pernah terdengar oleh telinga sang hamba sama sekali, tapi bisikan yang di dalam hati itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Kenapa? Kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami itu lebih dekat kepada orang tersebut, kepada sang hamba, dibandingkan urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu ketika ada dua malaikat. Ini sifatnya yang mencatat amalan itu apa? Dua malaikat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu ketika ada dua malaikat mencatat amal perbuatan sang hamba
seorang duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri. Jadi malaikat ini berada di kanan kita dan di kiri. Bukan depan, bukan belakang, bukan atas, bukan bawah. Kata Allah, ya anil yamini wa anil shimali qa'id. Yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri. Apa yang mereka lakukan? Ma yalfidhu min qawlin, kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang terlafazkan, tidak ada satupun ucapan yang diucapkan kecuali ada di dekatnya seorang malaikat pengawas yang selalu hadir. Makanya sebagian ulama mengambil kesimpulan nama malaikat, dua malaikat yang mencatat amal itu adalah raqib atid dari ayat ini. Raqibun atid. Walaupun sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa raqibun atid bukan nama, tapi sifat. Karena para malaikat itu ada beberapa macam. Ada malaikat yang kita tahu nama, sifat dan juga kerjaannya, tugasnya. Misalkan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu namanya Jibril. Sifatnya pun kita tahu, ya. Wujud aslinya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana kata Nabi, aku pernah melihat Jibril dalam keadaan wujud aslinya 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira, yang kedua di Sidratul Muntaha di langit ke-7. Sebagaimana kata Allah, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh kata Allah, dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk dengan terang benderang. Itu dengan wujud aslinya. Kata Nabi, lahu sittu mi'ati janah. Yang malaikat Jibril itu punya 600 sayap, yang ketika dibentangkan maka akan menutupi seluruh cakrawala, seluruh ufuk. Ini sifat. Nama kita tahu, sifatnya kita tahu. Kemudian yang ketiga apa? Tugasnya apa? Tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tablighul wahyi ila rasul. Yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ini malaikat yang kita tahu sifat dan nama juga tugasnya. Ada malaikat yang kita tahu namanya, tahu tugasnya, tapi sifatnya nggak disebutkan secara gamblang. Misalkan malaikat Israfil, Israfil apa? Meniupkan sangkakala untuk menghancurkan dunia. Terus tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia. Sebagian orang mengatakan ada 3 tiupan. Nah itu pembahasan khusus. Ada juga malaikat yang tugasnya apa? Mencabut nyawa. Malaikat malaikat mencabut nyawa sebenarnya Malakul Maut. Adapun Israil yang banyak dikenal atau kita hafalkan dari kecil ya, 10 malaikat itu. Israil ini tidak didapatkan dari riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan secara khusus menyebutkan tentang namanya Israil. Namun ada beberapa hadis juga bahkan di ayat yang menyebutkan ya malaikat maut atau pencabut nyawa itu adalah namanya Malakul Maut atau disebut Malakul Maut, malaikat maut, malaikat kematian. Artinya mencabut nyawa. Tapi ada juga malaikat yang kita tahu hanya tugasnya saja, nggak tahu namanya, bahkan mungkin nggak tahu sifat wujudnya. Misalkan siapa? Malaikat yang Allah tugaskan untuk cuma ruku dan sholat, ruku, sujud dan sholat. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau dimi'rajkan ke langit ke-7 di Sidratul Muntaha, di sana ada sebuah masjid besar yang disebut Baitul Ma'mur. Maka kata Nabi SAW, setiap harinya ada 50.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, yasjuduna wa yarka'una wa yasjudun. Mereka tugasnya cuma ruku dan sujud saja. Yang tugasnya hanya ruku dan sujud saja. Dan ketika masuk, kata Nabi SAW, tidak lagi keluar sampai nanti hari kiamat ditegakkan. Berarti jumlahnya berapa ya? Setiap hari masuk 50.000 malaikat. Makanya jemaah, Allah itu tidak butuh dengan sholat kita. Allah itu nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat. Kita yang butuh dengan ibadah. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada satupun manusia yang ada di atas muka bumi melaksanakan sholat, maka di atas langit ada malaikat yang begitu banyak sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang walaupun tentunya bahkan para malaikat itu pun tidak ada yang sholat sama sekali,
maka tidak ibadahnya para makhluk itu tidak mempengaruhi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat termasuk malaikat yang mencatat ini, kita tahu tugasnya, sifatnya raqib dan atid. Apa raqib, atid? Raqib, atid, raqib artinya mengawasi, senantiasa mengawasi, raqib. Makanya di pesantren biasanya ada namanya muraqib. Ya, muraqib, orang yang pengawas, ngawasin santri nih, yang tukang terlambat dicatat. Ini muraqib biasanya. Yang suka kabur-kaburan dicatat sama muraqib biasanya. Atau yang ketika tahfidz Quran ada yang tidur dicatat sama muraqibnya, itu namanya muraqib. Muraqib itu apa? Yang mengawasi. Atid artinya senantiasa hadir, nggak pernah alfa, nggak pernah izin, selalu hadir. Ini raqib dan atid. Ini sifat dari dua malaikat yang mencatat amalan perbuatan. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun amalan, tidak ada satupun perbuatan seorang hamba kecuali pasti dicatat. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupa sama sekali. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa catatan amalan itu pasti tercatat, terhimpun, amalan perbuatan itu terhimpun dengan detail. Tidak ada yang terlupa. Yang lupa itu pelakunya sendiri. Karena sifat manusia itu apa? Senang, paling suka melupain perbuatan buruk, tapi paling suka mungkin perbuatan baik, kan begitu. Kita senangnya apa? Mungkin perbuatan baik walaupun sedikit, nggak seberapa, tapi wah ingat terus. Kebaikan kita mungkin 10 tahun yang lalu kepada orang lain, wah ingat terus. Tapi perbuatan kita yang menghina, ya, pernah menyinggung perasaan, mungkin lupa. Itu sifat manusia. Kata Allah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ini dalam surah Al-Mujadilah, dalam ayat yang ke-6. Mujadilah atau Mujadalah, dua-duanya bisa. Al-Mujadilah ayat yang ke-6, kata Allah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Hari kiamat adalah hari manusia Allah bangkitkan seluruhnya. Allah membangkitkan manusia seluruhnya, kemudian Allah kabarkan kepada mereka tentang apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ahsahullah, Allah himpun, Allah kumpulkan, Allah catat begitu detail. Karena al-ihsa itu mengumpulkan dengan detail, dengan lengkap. Wa nasu, namun mereka yang lupa kepada amalannya masing-masing. Kita itu lupa jemaah, lupa dengan amal kita. Sering lupa, bahkan termasuk apa yang paling banyak kita lupakan apa? Dosa kita. Paling sering kita lupa dengan dosa kita. Hari ini kita melakukan dosa, 2 minggu lagi mungkin kita lupa dengan dosa itu. Padahal orang yang beriman itu akan senantiasa ingat dengan dosanya, sehingga dia akan berusaha memperbaiki diri. Contohnya misalkan di antara para ulama dahulu, Imam Ahmad bin Hanbal misalkan, dan para ulama yang lain mengatakan, aku mendapati efek buruk dari dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu hari ini. Berarti apa? Dia ingat terus dosanya. Dia terus tanda kutip meratapi dosanya. Meratapinya ini maksudnya apa? Dengan memperbaiki diri terus, menjaga diri dari terjerumus dalam dosa, dan dia rasakan. Dia sadar, oh ini akibat dari dosa 40 tahun lalu. Berarti menunjukkan apa? Sedikit dosa mereka. Bayangkan kalau misalkan setiap dosa itu menghasilkan langsung efek yang buruk pada diri kita, tiap hari kita menderita. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Kata Allah, ahsahullahu wa nasu. Allah menghimpun, ya, perbuatan mereka, Allah catat, Allah kumpulkan perbuatan mereka, namun mereka lupa dengan itu. Mereka yang lupa dengan itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ingatlah, Allah itu adalah zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Makanya dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika apa? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari tersebut neraka jahanam. Setiap manusia melihat neraka jahanam yang dahulu terus diwanti-wanti diingatkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis.
Diingatkan kita tentang panasnya neraka, dengan mengerikannya neraka, dengan dahsyatnya api neraka itu. Maka kata Allah, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka pada hari tersebut, saat manusia melihat neraka dengan mata kepala sendiri, maka manusia ingat. Ingat dengan apa? Ingat dengan amalnya, ingat dengan perbuatannya. Dia ingat bahwasanya dosanya begitu banyak. Dia ingat bahwasanya amal solehnya kurang maksimal, banyak lalainya. Sholatnya banyak bolong-bolongnya, sholatnya banyak tidak benarnya, kurang khusyuknya. Ingat. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Apa manfaatnya? Ingatan tersebut gak ada manfaat. Maka penyesalan yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Jadi amal perbuatan kita baik dan buruknya itu dicatat begitu rinci, begitu detail di dalam buku catatan amalan itu. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat dari pencatatan tersebut. Bahkan sampai rintihan kesakitan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang merintih kesakitan, dan kita tahu bahwasanya rintihan saat sakit itu adalah sesuatu yang lumrah. Kadang mungkin kita nggak sadar, nggak sadar ketika kita sakit, terutama lagi demam. Laki-laki itu bisa menghadapi seluruh dunia kecuali demam. Jatuh dari motor luka-luka, gimana Pak? Aman, cuman gini aja. Tapi kalau demam, kita carikan ini pulpen sama kertas mau bikin surat wasiat, seolah-olah hidupnya berakhir dengan demam gitu. Ya, laki kebanyakan begitu. Kalau demam udah paling nggak kuat. Tapi kalau sakit yang lain masih bisa dihadapi gitu. Apalagi cuma omelan istri kan, gampang bisa dihadapi. Ya. Bahkan rintihan orang yang sakit akan dicatat. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Ahlus Sunnah, Nasirus Sunnah, seorang ulama besar. Kita tahu bersama yang muridnya Imam Syafi'i, rahimahullah. Di mana Imam Ahmad ini termasuk ulama yang memegang teguh kepada akidah, keyakinan yang benar terkait dengan Al-Quran saat itu, karena di zaman beliau ada satu fitnah besar. Ya, banyak orang-orang yang keliru, tersesat dalam pemahaman keyakinan. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk karena kata mereka selain Allah makhluk. Kullu ma siwallah wal alam. Setiap selain Allah itu alam, setiap selain Allah itu makhluk. Maka kata mereka Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Al-Quran itu kan di luar Allah. Maka Al-Quran itu makhluk. Padahal keyakinan dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah dan para sahabat meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu salah satu sifat Allah. Yaitu apa? Kalam, firman Allah. Nah, ini keyakinan yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan turun-temurun dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah. Sampai datang zamannya kekhalifahan zaman itu. Ada orang-orang yang tersesat, ya, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi kesesatan mereka tidak sampai situ. Mereka memprovokasi pemimpin. Nah, ini bahayanya pemimpin kalau dikelilingi oleh orang-orang yang rusak, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya para pemimpin saat itu, para khalifah itu menangkapi para ulama Ahlus Sunnah, menyidang mereka, memaksa mereka untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Ya. Sebagian ulama ada yang kalau misalkan mereka tidak mau menerima keyakinan itu disiksa, dipukuli, termasuk Imam Ahmad. Sebagian ulama bahkan saking nggak kuatnya dengan siksaan yang mereka rasakan, sampai ada yang berani mengatakan bahwa iya Al-Quran makhluk. Saking nggak kuatnya siksaannya, karena memang dahsyat sekali. Imam Ahmad itu sekali dipukul pakai cambuk itu sampai lebih dari 100 kali, sampai kulitnya itu mengelupas, dagingnya robek-robek. Mengerikannya saat itu. Bahkan sebagian ulama ada yang langsung pergi hijrah dari Irak. Itu kan saat itu ya di Irak, di daerah Irak. Keluar mereka dari ibu kota, pergi ke tempat yang sepi. Sehingga akhirnya ya mereka ada lagi sebagian ulama yang mengatakan, ya, mereka pegang mushaf dan mereka katakan, ya, ini makhluk. Karena kertas-kertas pendirian itu makhluk. Adapun Al-Quran ini dalamnya kalamullah, bukan makhluk. Tapi yang tetap teguh siapa? Imam Ahmad. Sampai disiksa setiap hari. Sampai
berganti 3 periode rezim saat itu, 3 periode pemimpin. Ya, baru pemimpin yang ketiga belum membebaskan dan minta maaf kepada Imam. Nah, sakit yang beliau rasakan, yang beliau derita saat itu karena penyiksaan itu, dan itulah sakit yang menyebabkan beliau wafat. Ya, sakit yang menyebabkan beliau wafat. Ketika beliau dalam keadaan sakit beberapa saat sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, ya datang para sahabatnya, teman-teman dekatnya, dari kalangan para ulama Ahlussunnah datang menjenguk. Biasa, inilah salah satu pemenuhan hak sesama muslim. Ketika ada saudaranya sakit maka dijenguk. Termasuk Imam Ahmad dijenguk oleh para sahabatnya, para teman-temannya, sahabat karibnya, saudara-saudara dalam Islam mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu mereka dapati, atau salah satu dari mereka mendapati Imam Ahmad merintih. Namanya sakit parah gitu yang menyebabkan kematian, merintih. Mungkin aduh atau gitu ya, merintih sakit. Ini sesuatu yang sekali lagi lumrah, manusiawi. Orang sakit ditajam, aduh, itu kan pertama kali pasti kalimat itu yang muncul. Ya, manusiawi. Namun salah satu sahabat yang cinta kepada Imam Ahmad, sayang kepada Imam Ahmad, ingin mendapatkan kebaikan, Imam Ahmad ingin mendapatkan, atau dia ingin Imam Ahmad mendapatkan kebaikan, maka sahabat ini menukilkan sebuah perkataan terkenal dari seorang ulama tabi'in, muridnya para sahabat. Ini Imam Tawus rahimahullah ta'ala. Karena Imam Tawus pernah mengatakan, annal malaka yaktubu kulla syai'in hatta aminil marid. Bahwa malaikat pencatat amal itu mencatat seluruh perbuatan, mencatat segala sesuatu sampai rintihan orang yang sakit. Mendengar hal itu jemaah, Imam Ahmad langsung terdiam. Karena selain dia tadi nggak sadar, mungkin beliau lakukan, tapi langsung ketika mendengar nasihat itu langsung diam. Kalau kita kan kadang dinasihatin gitu, apa sih lu? Lu nggak ngerasain apa yang gua rasain gitu. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Karena demikian banyak orang seperti itu kan gitu ya, mengingat ada orang yang mengingatkan maka langsung langsung membuat sebuah pertahanan diri. Sebagaimana dulu ada seorang perempuan meratapi sebuah kuburan, meratapi kuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Datang Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, ya hadihi ittaqillah wasbiri, wahai wanita, wahai akhwat, wahai perempuan, gitu ya kata Nabi. Ya, bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Mendengar nasihat tersebut, gitu ya, karena si perempuan ini ternyata nggak tahu sosoknya Nabi. Ya, karena Nabi SAW itu dakwah di hadapan laki-laki, di depan perempuan biasanya pakai dibalik sitar, dibalik hijab, dibalik penutup, tidak langsung berhadapan. Ya, tidak banyak langsung berhadapan, kadang berhadapan tapi tidak selalu setiap waktu berhadapan dengan para wanita, saling menjaga, saling berbul basar, ya, atau memalingkan pandangan. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab ma musibbi musibati. Kata dia, pergi kamu, diusir Nabi. Ya, Nabi diusir, pergi kamu nggak merasakan musibah yang aku rasakan. Ya, ini biasanya manusia demikian, kalau dinasihati kan langsung bikin langkah preventif, menjaga diri, melindungi diri gitu. Nggak mau dinasihatin, pahit nasihatnya itu gitu. Bayangkan lagi nangis, lagi benar-benar meluapkan emosinya, meluapkan kesedihannya. Kata Nabi, bertakwa kamu kepada Allah, sabar. Ya, mungkin saat itu kita merasa, atau wanita itu merasa batas sabar saya itu lewat ini. Kan begitu biasanya. Kesabaran saya setipis tisu katanya begitu. Ya, ada batas ambang kesabaran. Padahal kesabaran itu tidak ada batas. Maka ya Nabi SAW pun pergi begitu saja. Ya. Kalau kita mungkin di posisi Nabi, kadang kita kan agak-agak somse dikit gitu. Punya kelebihan suka somse gitu kalau kita. Mungkin kalau kita, kamu nggak tahu saya Nabi kan gitu. Kalau beliau enggak, ini tawadhunya Nabi SAW. Beliau pergi sih, pergi meninggalkan wanita ini yang memang sedang dikuasai oleh emosi kesedihan yang begitu mendalam. Baru orang-orang yang ada di sekitar wanita ini bilang kepada wanita ini, kamu nggak tahu siapa itu Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyesal dan datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, aku nggak tahu itu Anda. Tapi Nabi nggak mempermasalahkan itu. Ini tawadhunya Nabi. Nabi mengatakan, ya, innamas sabru inda sadamatil ula. Yang disebut kesabaran adalah
ketika kejadian pertama kali terjadi, itu saat benturan pertama. Yang namanya sabar itu saat benturan pertama, bukan sudah 3 hari 3 malam nangis, udah habis air mata baru dibilang udah sabar aja. Ini bukan sabar namanya, itu mah pasrah. Ya. Sabar itu ketika terkena musibah, benturan pertama dia bersabar. Ini namanya sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Habsun nafsi anit tasakhut ala aqdarillah, kata para ulama. Sabar itu adalah menahan diri dari apa? Dari murka, dari marah, dari kesel terhadap takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Masuk isya ya? Ada dulu. Maka pencatatan amal perbuatan dari setiap hamba yang dilakukan oleh 2 malaikat pengawas tadi akan terus terjadi. Sampai kapan? Sampai seorang hamba meninggal dunia. Sampai Allah lepaskan jiwa dari raganya. Maka saat seorang hamba meninggal dunia, buku catatan amalan itu akan ditutup. Buku catatan amalan itu akan ditutup dan akan dikalungkan di leher sang hamba nanti. Jadi selama dia menunggu hari kebangkitan, selama dia berada di alam barzakh, di alam kubur, maka buku catatan amalan akan terus dikaitkan, dia dikalungkan di lehernya. Dan nanti akan dibuka kembali saat dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi." Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Jadi tidak disuruh dibuka sendiri-sendiri. Kalau disuruh dibuka mungkin setiap orang yang dapat dari arah kirinya nggak mau buka itu. Ya. Tapi apa? Dibukakan langsung. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iqra kitabak." Baca bukumu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka cukup bagimu pada hari ini sebagai penghisab bagi diri sendiri. Jadi sebelum dihisab oleh Allah, setiap orang akan sadar diri, sadar dengan keadaan. Setiap orang ketika lihat buku catatannya, dia sudah bisa menghisab diri. Kemana arah dia setelah itu? Kemana tujuan akhir dia? Kemana kampung halaman yang akan dia tuju pada hari tersebut? Dan tatkala amalan, lembaran catatan amalan-amalan dibagikan, maka setiap orang akan berlutut di atas lutut mereka. Mendapatkan buku catatan ini dalam keadaan berlutut. Mereka menanti panggilan dari Allah Rabbul Alamin. Di penantiannya itu dalam keadaan yang benar-benar dihinakan, dalam keadaan yang benar-benar terhinakan, dalam keadaan yang benar-benar rendah kita itu di hadapan Allah. Sambil berlutut, bukan berdiri petantang petenteng gitu ya, enggak. Menunggu panggilan Allah sambil berlutut. Kata Allah, "Wa tara kulla ummatin jathiyah" dalam surah Al-Jathiyah. Dan engkau wahai Muhammad akan melihat setiap umat itu berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat, setiap orang akan dipanggil untuk mendapatkan buku catatan amalannya masing-masing. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Maka pada hari ini kata Allah, kalian akan dibalas dengan seluruh apa yang dahulu kalian biasa lakukan ketika di dunia. Maka semua orang berlutut, sambil berlutut menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan tersebut, bayangkan jamaah, sambil berlutut menanti dengan penantian yang begitu meresahkan, mengkhawatirkan, tiba-tiba dipanggil fulan, nama kita yang dipanggil. Bayangkan bagaimana keadaan hati saat itu, jemaah. Hati akan bergetar, dipenuhi rasa takut, rasa khawatir dengan nasibnya. Berubah warna wajah, berubah warna wajah dan ketakutan benar-benar menggetarkan hatinya. Hampir hampa pikirannya. Kemudian buku catatan amalan itu pun dibentangkan, dibukakan di hadapannya. Maka saat buku catatan amalan tersebut dihadirkan, dibuka, para pendosa itu akan merasa keheranan. Saat buku catatan amalan mereka terima, orang-orang yang berdosa itu akan keheranan. Buku catatan amalan apa ini? Buku catatan apa ini? Kenapa menghimpun begitu detail, begitu rinci, begitu lengkap?
Tidak ada yang terluput besar atau kecilnya. Hal ini sebagaimana firman Allah menghikayatkan, mengabarkan tentang keadaan mereka. Kata Allah, wa wudi'al kitab dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca. Wa wudi'al kitab, dan dibagikan buku catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Maka engkau akan dapati orang-orang berdosa, wahai Muhammad, engkau akan dapati para pendosa itu akan merasa keheranan. Merasa heran dengan apa yang ada tercatat di dalam buku tersebut. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, Tuhan celaka kami. Mari hadzal kitab, buku catatan amal ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak melewati satupun amalan besar atau kecil kecuali dihimpun begitu detail, begitu rinci, begitu lengkap di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang dahulu mereka lakukan hadir, ada, ditampakkan di hadapan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah sama sekali, Rabbmu sama sekali tidak mendolimi seorang pun pada hari tersebut. Maka kelak jemaah rahmani wa rahimakumullah, buku catatan amalan ini akan diberikan dengan berbagai keadaan kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis di awal kita bacakan, ada orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Allah berfirman dalam surah Al-Haqq ayat 19, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalannya dari arah kanannya, dengan tangan kanannya, maka seorang saat baru belum buka bukunya, belum lihat apa isinya, tapi ketika dia dapatkan dari arah kanan, itu sinyal, itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga baru dapat dari arah kanan saja wajahnya sudah berseri-seri, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, sambil berkata, sambil berbangga diri dia berkata, memperlihatkan buku catatan amalannya, ha umqra'u kitabiyah, lihat, baca, bukakan buku catatan amalanku ini. Dia bangga dengan apa yang ada di dalamnya, ya, karena dia sadar bahwasanya saat dia dapatkan buku catatan dari arah kanannya, maka dia tahu bahwasanya isinya pasti kebaikan, pasti amal soleh yang lebih banyak tercatat di dalamnya. Dan dia pun ingin memperlihatkan kepada orang lain. Kenapa mereka bangga, jemaah? Kenapa mereka bangga dengan buku catatan amalan yang didapat dari arah kanannya? Allah berfirman, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia bangga, dia berkata, dahulu aku yakin, sesungguhnya dahulu aku yakin bahwa kelak suatu hari aku akan menerima hisab, perhitungan pada diriku ini. Sehingga apa? Dia persiapkan diri. Di mana itu? Di dunia. Dia tahu bahwasanya nanti di hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Allah. Dia tahu di hari kiamat akan diberikan buku catatan amal, dan dia berharap dapat dari arah kanan. Sehingga dengan itu dia persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari tersebut. Lantas apa yang didapatkan, jemaah? Apa yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan buku catatan dari arah kanan? Allah melanjutkan dalam surah Al-Haqq ayat 21 sampai 24. Allah berfirman, "Fahuwa fi 'ishatir radiyah." Maka orang tersebut berada dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah, yang memuaskan atau yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, yang buah-buahannya itu begitu dekat. Ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka makan dan minumlah kalian dengan nikmat karena amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ya, ada pula orang yang menerima buku catatan amalannya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqq ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kiri, dari arah kiri. Ini juga sial, jemaah. Dia belum lihat bukunya, belum buka isi dalam bukunya, tapi dia tahu itu sinyal. Maka yang nampak, yang muncul pada dirinya adalah penyesalan. Namun sekali lagi jemaah, penyesalan di hari tersebut adalah penyesalan yang tidak bermanfaat, penyesalan yang tidak berguna. Mereka hanya mampu menyesal, dan mereka hanya mampu menangis, meratap sambil berkata, ya laitani lam uta kitabiyah.
duhai celaka kami, seandainya aku tidak mendapatkan buku catatan ini saja. Dia berharap gak dapat buku catatan. Apa bisa harapan itu terjadi? Tidak. Setiap hamba akan mendapatkan buku catatannya masing-masing. Juga dalam surah Al-Haqqah ayat 25 tadi ya, Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Dia menyesal. Dia berharap tidak dapat buku catatan amal itu. Wa lam adri ma hisabiyah. Sehingga dengan tidak mendapatkan buku catatan itu, aku tidak tahu hisabku. Aku tidak tahu bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematian itu menyudahi segala sesuatu. Jadi ketika dia dapat catatan amalan dari arah kiri, dia berharap kematian itu akhir. Apakah kematian akhir? Tidak, ternyata. Kematian itu pintu awal. Pintu awal menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya. Ma'aghna anni maliya. Akhirnya dia menyesal, hartaku sama sekali tidak memberikan manfaat bagiku. Halaka anni sultaniya. Kekuasaanku itu telah hilang dariku. Maka orang yang menerima buku catatan amalannya dari arah kirinya dengan tangan kirinya, ia sadar bahwa isi buku amalannya itu adalah keburukan. Sehingga dia pun ingat-ingat segala maksiat, segala dosa yang dia kerjakan, dan itu menyebabkan dirinya menyesal, membuat dirinya berharap tidak mendapatkan buku catatan amalan tersebut, sehingga dia berharap tidak ada pertemuan dengan Allah pada hari tersebut. Saking begitu menyesalnya jemaah orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalan dengan arah kirinya ketika tersebut, ya, ketika padahal di dunia ini dia sangat benci dengan kematian, tapi saat dapat buku catatan amal kebaikan keburukan dari arah kirinya, malah dia berharap kematian itu menjadi solusi baginya. Padahal selama di dunia dia berusaha menghindarkan diri dari kematian. Buktinya apa? Saat sakit berobat, gitu. Naik kendaraan pakai helm, gitu. Dia khawatir terjadi kematian kepadanya, maka dia menghindarkan diri dari kematian. Yang ternyata kematian itu dia harapkan jadi solusi ketika apa? Ketika dia dapat sinyal dari Allah, ya, keburukan yang akan didapatkan karena buku catatan amalan yang didapatkan dari arah kirinya. Maka mereka berharap kematian itu jadi solusi. Namun ketika hari kiamat tiba, maka kematian, ya, adalah perkara yang tidak akan mungkin terjadi lagi. Dalam sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil maut kabshin amlahin. Nanti di hari kiamat itu kematian akan didatangkan dalam wujud seekor kambing yang besar berwarna hitam putih. Ya. Maka dipanggillah para penghuni surga, ya ahlal jannati. Ya, atadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Maka mereka mengatakan, kami tahu itu adalah kematian. Karena mereka sudah pernah bertemu dengan kematian. Ditanyakan juga kepada ahli neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, na'am, hadzal maut, itu adalah kematian. Laqad ra'ah, karena mereka sudah mengetahui. Ya, makanya mereka pernah bertemu dengan atau melihat kematian ini. Setiap orang ketika sudah menghadapi kehidupan di alam akhirat, maka sudah bertemu dengan kematian. Fayudbahu, kata Nabi SAW, baina al-jannati wan nar. Maka kambing atau kematian itu, al-maut itu yang berwujud kambing disembelih oleh malaikat, ya, di antara surga dan neraka. Maka malaikat ini berkata, fayunadi munadin, ya ahlal jannati khuludun la maut. Wahai ahli surga, kekekalan, keabadian bagi kalian dan tidak ada kematian lagi. Wahai ahlan nar, dan wahai para penghuni neraka, khuludun la maut. Ya, kekekalan, keabadian bagi kalian dan tidak ada lagi, ya, kematian setelah itu. Jadi kematian bukan solusi lagi di hari tersebut. Ya. Maka kemudian Allah memberikan balasan atas amalan mereka, amalan buruk mereka yang mereka terima buku catatannya dengan tangan kirinya. Allah berfirman, khuduhu fagullu. Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke leher, dibelenggu tangannya ke arah lehernya. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an, thumma al-jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluhu. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
Ya, dengan rantai yang begitu panjang diberi, diikat. Karena tentunya orang yang masuk neraka nggak akan mungkin masuk secara sukarela, nggak ada. Pasti digeser, digeret, ditarik, diikat, dibelenggu, dilemparkan, dihempaskan. Nggak ada yang silahkan masuk neraka. Nggak. Tidak seperti para penghuni surga. Masuklah kalian menuju ridho Allah. Sukarela mereka, senang dengan bahagia mereka masuk dalam surga. Tapi para ahli neraka digeret, dihempaskan, dilemparkan, diseret, gitu, diikat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku." Maka ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, ya. Sesungguhnya kata Allah, "Innahu kana la yu'minu billahil 'azim." Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak mendorong orang lain, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang yang miskin. Falaisa lahu al-yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada teman seorang pun baginya. Wala ta'amun illa bil miskin. Tidak ada juga makanan bagi mereka kecuali berupa darah dan nanah. Nauzubillah. La yaqulu illa al-khatirun. Yang tidak akan dimakan kecuali oleh para pendosa. Namun jemaah, ternyata ada keadaan yang lebih mengerikan, lebih parah dari ketika seorang mendapatkan catatan amalan dari arah kiri. Itu ada orang yang mendapatkan buku catatan itu dari arah belakang punggungnya. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-10 sampai 12 Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Dan adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dari arah belakangnya. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Mereka hanya mampu berteriak putus asa. Mereka tahu kemana arah tujuan setelahnya. Allah berfirman, "Fasaufa yad'u thubura." Yang mereka akan lakukan hanya berteriak-teriak, celaka aku, kata mereka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kelak tadi catatan amalan kita tak seperti yang kita harapkan, ya, maka betapa besar penyesalan yang akan kita rasakan. Maka sebelum hari itu datang, maka hendaknya kita untuk bergegas bermuhasabah, untuk bisa bergegas mengintrospeksi diri, membersihkan hati dan memperbaiki amalan-amalan kita. Karena selama kita masih hidup, menghirup udara di dunia, maka ketahuilah bahwa pintu perbaikan itu masih terbuka lebar. Pintu perbaikan diri masih terbuka besar, lebar. Dan kesempatan untuk bertaubat masih terbuka. Masih ada kesempatan untuk menambal kekurangan. Masih ada kesempatan untuk menutup celah-celah. Dan masih ada kesempatan untuk mempersiapkan bekal dengan ketakwaan. Tapi ingat, ketika kelak, ya, tiba saat hari di mana kita dihisab oleh Allah, berdiri berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua pintu-pintu tersebut sudah tertutup rapat. Penyesalan tidak akan berguna dan kesempatan tidak akan kembali didapatkan. Sebagaimana fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun memang sebagian ulama memperselisihkan tentang kesahihan dari riwayatnya, namun secara matan atau secara makna lafaz ini perkataan yang bagus. Ya, dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Timbanglah amalan kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah. Kenapa? Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena hisab nanti pada hari kiamat akan begitu ringan bagi kita ketika kita sudah biasa menghisab diri kita ketika di dunia. Karena saat di dunia ketika kita hisab diri kita muhasabah diri kita bisa memperbaiki yang kurang. Tapi kalau hisabnya nanti langsung di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka di kesempatan yang mulia ini sebagai penutup, insyaallah kita coba sedikit sejenak, ya, hentikan hiruk pikuk dunia. Mumpung besok masih libur, jadi pikiran masih masih bisa dilebarkan lagi, gitu ya, diluaskan lagi. Kita tundukkan hati kita tajamkan mata batin kita muhasabah, nilai diri kita jamaah dengan jujur.
Tanyakan beberapa pertanyaan berikut ya, kepada diri kita masing-masing. Nggak usah dijawab sekarang, tanyakan aja pada diri kita, cari jawabannya pada diri kita dan keadaan kita masing-masing. Yang pertama, tanyakan pada diri kita jemaah. Masihkah kita melakukan kesyirikan kepada Allah? Ya, baik syirik yang besar yang bisa mengeluarkan seorang, membatalkan keislaman seseorang, maupun syirik kecil yang bisa merusak, menggerogoti kemuliaan tauhid kita. Padahal kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar, yang kalau dibawa mati maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa taubat. Ya. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanyakan juga pada diri kita, sudahkah kita benar-benar menjaga amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan? Lihat pada diri kita bagaimana keadaan sholat 5 waktu kita. Apakah terjaga tepat waktu atau masih sering terlambat, bahkan tertinggal, terluput dari waktu? Bagi kita para laki-laki, apakah sudah dilaksanakan berjamaah di masjid? Sedangkan sebagian besar ulama mengatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Dan bagi keluarga yang kita tanggung, sudahkah para wanita yang ada di bawah tanggungan kita itu menutup aurat mereka dengan sempurna? Atau bahkan naudzubillah justru malah mengumbar aurat mereka di hadapan yang bukan mahram, walaupun mungkin dilakukan di dalam kamarnya. Karena sekarang begitu mudah seorang mengumbar auratnya, tinggal nyalakan handphone, live ya, buka live streaming dan yang semisalnya, rekam video, upload, diposting di media sosial. Begitu mudah orang mengakses ya, aurat dari para wanita ini. Maka perhatikan bagaimana keadaan mereka. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, dan Allah akan tanyai itu di akhirat nanti. Yang ketiga, tanyakan pada diri kita bagaimana sikap kita terhadap larangan-larangan Allah. Masihkah kita berani menginjak batasan-batasan Allah? Yang masih punya orang tua, masihkah kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Masihkah kita berani berkhianat, berdusta, menipu, memakan harta yang haram? Dan adakah kita masih membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumah tangga kita, seolah kita tidak peduli dengan hal itu? Dan yang keempat, adakah kita terlalu larut dalam perkara-perkara mubah yang sia-sia? Ini biasanya senjata awal yang digunakan oleh syaitan menjerumuskan manusia. Tidak langsung dibawa ke kesyirikan, tidak. Dimulai dari apa? Disibukkan dengan perkara-perkara sia-sia. Yang hukum asalnya perkara itu mubah, boleh. Ya, tapi dibuat terlalu berlebihan dengan perkara-perkara yang mubah tersebut. Terlalu banyak menonton, main game gitu, atau tenggelam dalam hiburan-hiburan sampai akhirnya melalaikan dari kewajiban. Ingat jemaah, suatu perkara, ini kaidah fikih, suatu perkara ya, yang hukum asalnya mubah bisa menjadi haram ketika membuat kita lupa dari kewajiban. Jadi perkara yang mubah, kalau buat kita lupa dari kewajiban, maka perbuatan yang mubah itu jadi haram. Atau ketika perbuatan mubah itu membuat kita terjerumus ke dalam maksiat. Ya, ini juga termasuk apa? Dosa. Ini termasuk perkara yang haram. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita meninggalkan majelis kita ini, mari kita renungkan kembali tema yang kita bahas pada malam ini. Bagaimana catatan amalan kita kelak? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jika misalkan malam ini buku catatan amalan kita ditutup, kemudian besok dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, kira-kira apa yang akan kita dapat di dalam buku catatan amalan tersebut? Ketaatankah atau kemaksiatan? Zikir atau kelalaian? Ibadah, istighfar atau dosa-dosa yang belum kita sesali? Ketahuilah jemaah, hari tersebut pasti akan datang. Hari itu pasti akan tiba. Hari ketika setiap lembaran-lembaran buku catatan amalan dibentangkan di hadapan kita. Setiap rahasia disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia melihat apa yang dahulu pernah dia persiapkan untuk menghadapi hari ketika dia berdiri di hadapan Allah tersebut. Dan pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk menambah yang kurang, menambah yang bolong. Ya, tidak ada kesempatan untuk menambah satupun kebaikan
atau tidak ada kesempatan untuk menghapus satupun dosa dan keburukan. Setiap manusia hanya menuai hasil dari apa yang dia tanam dan dia tabur selama hidup di dunia. Oleh karena itu, selama itu taubat masih terbuka. Ya, ketika matahari masih terbit dari arah timurnya, ketika nyawa belum sampai ke kerongkongan kita, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan, selama hayat masih di kandung badan, jangan kita tertipu jemaah oleh panjangnya angan-angan. Ya. Apalagi kita semua ini sudah punya umur masing-masing. Ya. Jangan sampai kita terbuai dengan panjang angan-angan. Jangan tertipu dengan kesibukan dunia. Perbanyak amal soleh, perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah. Jaga setiap ucapan, jaga setiap perbuatan dan tidak tanduk. Karena betapa beruntung seorang hamba ketika dia dibukakan catatan amalan di hari akhirat, kemudian dia dapati ternyata di dalamnya begitu banyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba, keberuntungan liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Keberuntungan bagi seorang yang mendapati ketika buku catatan amalannya dibukakan, dia dapati di dalam lembaran amalannya itu banyak istighfar tertulis di dalamnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika mendapatkan catatan amalan diserahkan kepada mereka, menerimanya dengan tangan kanan sambil bergembira dan berkata dengan bangga, "Ha'umuqra'u kitabiyah." Bacalah, bacalah buku catatan amalan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang Allah janjikan bagi mereka ampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya disiapkan bagi orang-orang bertakwa sebagaimana firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan catatan amalan kita itu dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan amal soleh, dipenuhi dengan taubat dan istighfar, dan itu semua insya Allah akan menjadi sebab keselamatan kita pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah menghadap dengan hati yang selamat. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, nggak ada waktu tanya jawab ya, cukup waktunya insya Allah. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti ditanyakan ke Ustaz yang punya jadwal rutin di sini. Ya. Karena Allah wa iyyakum ajma'in wa naqtafi bi hadzal qadar bi ma'ani kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, perhatiannya di selama kajian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan, ucapan, perbuatan, sikap yang keliru, maka itu datangnya dari kebodohan saya dan dari godaan syaitan. Dan Allah dan Rasulnya itu perlu pasti dari kesalahan tersebut. Jika ada kebaikan, kebenaran, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Saya hanya bertugas menyampaikan apa yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.